Shalom. 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 Bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kami adalah misteri yang mandiri, dan jika Anda mau berdonasi, Anda dapat melihatnya di sepanjang video ini. Dan kita akan mempelajari pelajaran yang terakhir di triwulan kedua ini, yaitu pelajaran ke-13, dengan judul Kemenangan Kasih Allah. Dan kita akan mempelajarinya sepanjang minggu ini. Dan kita akan berdoa, dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dikumpulkan kembali untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari saat ini boleh dapat menguatkan iman kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Dan kita akan mempelajarinya selama seminggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Selamat. Terima kasih Pak Simon, pemirsa The Safe Ministry. Ini satu judul yang memberi ketenangan hati, yaitu kemenangan kasih Allah. Kita perhatikan ayat hafalan di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata. Jadi Yohanes Pewahyu mendapat penglihatan ini, dia mendengar suara ini. Dan suara itu mengatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau dikatakan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, itu menandakan kehadiran Allah ada di situ. Lalu mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan dikonfirmasi bahwa manusia dinyatakan sebagai umat Allah, dan Allah adalah menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Inilah tentu pengharapan yang paling final dari kita manusia yang hidup di dalam penderitaan di dunia ini. Ya, kita berharap bahwa kita akan berada di satu tempat, di satu situasi di mana tidak ada lagi air mata, dan juga maut tidak akan ada lagi. Kalau dikatakan maut tidak akan ada lagi, menandakan bahwa apa? Bahwa pengaruh dosa itu sudah tidak ada lagi. Itu makna teologis dari kata maut tidak akan ada lagi. Karena dosalah yang mengakibatkan adanya maut. Ketika kita berada di satu situasi maut tidak akan ada lagi, berarti ya sudah tidak ada lagi dosa, sudah tidak ada lagi unsur dosa dan juga akibat-akibatnya. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi artinya kita akan memasuki satu situasi yang benar-benar baru, yang lama, yaitu situasi di mana maut masih berpengaruh, yaitu dosa masih ada dampaknya, itu sudah tidak ada lagi, sudah ditinggalkan, dan sekarang masuk ke situasi yang baru di mana maut sudah tidak ada, sudah tidak akan kita dengar lagi nanti ada orang yang menangis berkabung, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perlu penghiburan di situ. Nah, ini menggambarkan satu situasi puncak di mana satu situasi ini hanya ada bila ada di mana di sorga. Ya, jadi tidak ada situasi ini selain di sorga. Nah, ini pemirsa The Safe Ministry, ya kita diberikan apa? Melalui ayat hafalan ini kita punya pengharapan terhadap masa depan kita. Ya, jadi inilah bedanya orang yang mengikut Kristus dengan yang tidak mengikut Kristus. Adanya harapan, ya satu kondisi di mana maut tidak akan ada lagi dan tinggal bersama-sama dengan Allah. Ada beberapa penulis ya atau tokoh-tokoh yang dikutip di dalam pelajaran ini bagaimana mereka mengungkapkan harapan hidup mereka. Ada Franklin D. Roosevelt, ada Albert Einstein, dan juga ada Alfred Lord Tennyson. Ya, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang tentu kita bisa baca di buku pelajaran sekolah sahabat kita masing-masing, yang semuanya itu mengungkapkan bahwa adanya satu pengharapan yang luar biasa, ya, yang memberikan keyakinan hidup
memberikan semangat hidup. Nah, dalam 1 minggu ini kita akan ditunjukkan kepada kita ya bahwa bagaimana kita melihat kasih setia Yesus, kasih setia Allah selama masa-masa yang paling menarik di dalam sejarah alam semesta ini. Tentu sebelum kita memasuki satu situasi di mana maut tidak ada lagi, nanti ada satu situasi yang sulit, situasi yang pelik yang kita harus lewati, dan kita akan melihat bagaimana campur tangan Allah di dalam situasi sulit itu dan apa peran kita, lalu apa nanti akibat dampak yang kita petik dari kemenangan kasih Allah itu. Demikian sebagai pengantar pelajaran bagi kita dalam 1 minggu ini, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tommy. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Minggu yang dengan judul pengharapan di masa kesesakan. Dan kami minta Pak Tommy untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan ini. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita langsung dihadapkan kepada satu pelajaran. Tadi saya katakan bahwa kita akan menghadapi ya sebelum memasuki masa-masa yang tidak ada maut itu, tapi kita harus menghadapi dulu satu situasi yang menguji keimanan kita, menguji kesetiaan kita. Ada baiknya kita baca di Wahyu 22 ayat 11 dan 12 ya. Saya coba bacakan Wahyu 22 ayat 11 dan 12, kita perhatikan. Ya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Lalu kita baca lagi di dalam Daniel 12 ya, Daniel 12 ayat 1 dan 2. Coba kita perhatikan sama-sama Alkitab kita di dalam Daniel 12 ayat 1 dan 2. Bunyinya demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi tadi kita perhatikan dari Wahyu 22 ayat 11 dan 12 tadi ada satu kondisi di mana nanti karakter kita yang terakhir itu ya, karakter kita yang terakhir itu yang akan menjadi bertambah-tambah. Yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, yang berbuat benar akan semakin berbuat benar. Tapi dikatakan bahwa di saat itu ya, di saat itu muncul satu masa kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi dialami di bangsa-bangsa sebelumnya. Seperti apa itu? Kita tidak tahu. Ya, karena belum pernah terjadi, tapi nanti akan terjadi. Nah, lalu apakah kita perlu khawatir akan masa yang sesak itu? Bagi kita yang punya karakter yang benar, ya, yang menguduskan diri, tidak perlu khawatir. Karena apa? Dikatakan pada saat itu akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, penghulu malaikat, ya, akan muncul untuk apa? Mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi di dalam masa kesesakan itu, orang-orang yang benar yang menguduskan diri itu, walaupun di dalam kesesakan, akan didampingi oleh pemimpin yang besar itu. Dan apa hasilnya ketika didampingin? Hasilnya pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa yang terluput? Yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi orang-orang yang di masa kesesakan itu didapati namanya tertulis di dalam kitab itu, artinya yang benar, yang tidak cemar, yang menguduskan dirinya, itu akan terluput. Karena apa? Karena dijamin oleh pendampingan, ya, pendampingan pemimpin besar, yaitu Mikael yang diutus oleh Allah. Jadi pemirsa The Safe Ministry, kita melihat bahwa ada dinamika yang akan kita hadapi. Tidak akan semulus seperti yang kita bayangkan, oh langsung saja, langsung masuk ke surga. Tapi ada apa?
ada waktu-waktu yang sesak. Bahkan dikatakan itulah yang disebut masa penutupan pintu kasihan atau pintu rahmat. Apa artinya? Kenapa dikatakan penutupan pintu kasihan? Yang tadi, yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar. Karena apa? Sudah selesai. Ya, sudah selesai waktu yang Tuhan berikan. Sehingga apa? Karakter yang kita bawa terakhir itu yang akan semakin berkembang. Dan ketika datang malapetaka, berbagai macam malapetaka, maka dikatakan apa? Bangsa kita akan terluput. Nah, sekarang pertanyaan muncul, Pak Simon. Apa yang perlu kita persiapkan ya untuk menghadapi masa kesesakan itu? Ya, apa yang perlu kita siapkan? Dikatakan bagi umat Allah yang punya hubungan pribadi dengan Yesus, ya, maka apa? Itulah yang akan bersiap sedia untuk menghadapi masa kesesakan atau masa kesulitan itu. Jadi melalui apa? Melalui pekerjaan Roh Kudus, ya, umat Tuhan itu akan dimurnikan seperti Dia adalah murni. Saya merekomendasikan kita untuk membaca di Mazmur 91 ayat 7 sampai 11 saja ya. Mazmur 91. Ada beberapa janji Tuhan yang perlu kita pegang ya sebagai pengharapan, ya sebagai pengharapan kita ya untuk menenteramkan hati kita di masa kesesakan itu. Mazmur 91. Kita coba lihat ya, mari direkomendasikan di sini ayat 1 sampai 11, tapi saya ajak kita ke ayat 7 ya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi memang satu masa nanti yang mengerikan itu yang kita belum tahu seperti apa. Ya, kita belum tahu seperti apa. Karena dikatakan belum pernah terjadi di bangsa-bangsa sebelumnya. Ya, Mikael akan mendampingi kita. Maka apa dikatakan hasilnya? Walaupun 1.000 orang rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan, tapi dikatakan itu tidak akan menimpa kita. Kita tetap apa? Akan terlindungi. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini luar biasa, ya. Karena apa? Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, jadi kalau kita menjadikan Allah sebagai tempat perteduhan kita, maka kita hanya menonton saja ketika apa? Ketika orang-orang fasik itu mendapat balasannya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Tadi dikatakan nanti akan ada 7 malapetaka. Ya, ada 7 malapetaka sebelum kedatangan Yesus itu. Tapi dikatakan apa? Itu tidak akan menimpa kita. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ini satu janji yang menenteramkan hati kita, Pak Simon, pemirsa The Safe Ministry dan Pak Fajar. Ini sebuah akibat dari apa? Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Ya, tapi kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, berita mengenai kedatangan Yesus, bagaimana nanti dosa itu terbalaskan, itu menjadi sesuatu yang mengerikan, menjadi mimpi yang buruk. Tapi bagi kita yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, itu menjadi satu penantian yang sangat kita rindukan. Kita akan melihat bagaimana kuasa Allah melalui malaikat-malaikatnya, Mikael dan rombongannya menjaga kita, melihat orang rebah, ya 1.000 rebah di sebelah kiri, bahkan ratusan ribu, mungkin berjuta orang rebah di sebelah kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Ketika nanti ada tulah, kena kepada banyak orang, tapi kita diasingkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita pun sejak awal mau mengasingkan diri, mau menerima pekerjaan Roh Kudus itu. Itu saya pikir Pak Simon, pemirsa The Safe Ministry dan panelis Saudara Fajar yang menjadi pengharapan dan janji bagi kita. Baik, terima kasih Pak Towing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin. Hari Minggu kita telah mempelajari bagaimana pengharapan kita di masa kesesakan, dan pada hari Senin ini kita akan mempelajari pengharapan akan kedatangan Yesus yang segera. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Pemirsa The Safe Ministry dan rekan-rekan kami, panelis Saudara Elvin dan Pak Simon, sebetulnya ini adalah lanjutan dari pengharapan
di masa kesesakan ya. Jadi setelah Tuhan dan memberikan kepastian, satu pengharapan pada saat kesesakan sebelum kedatangannya, ini memberikan satu jaminan kepastian bahwa pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali ini memberikan satu kekuatan ya, memberikan satu pengharapan yang besar kepada seluruh umat-umat manusia itu sendiri. Kalau kalau Yesus tidak memberikan satu kepastian akan kedatangan yang kedua kali, maka sia-sialah iman yang kita miliki saat ini. Untuk apa gitu ya? Untuk apa kita kita memiliki satu pengharapan bahwa dia akan berjanji. Tapi janji akan kedatangan yang kedua kali itu sebetulnya sudah diungkapkan 2000 tahun yang lalu, khususnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita sama-sama membaca Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Ini janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini merupakan satu pengharapan bagi umat-umat Tuhan bahwa kita memiliki iman kepada Yesus itu pada akhirnya akan digenapi ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan tidak main-main ya, kita akan dibawa ya tempat di mana yang dia sudah siapkan. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah, jangan jangan tidak memiliki pengharapan sama sekali ketika kita harus menghadapi pencobaan, kesesakan, masa-masa yang sangat sulit, tetapi kita menaruh percaya, memiliki iman, benar-benar iman kepada Yesus, dan memiliki pengharapan bahwa Yesus akan membawa kita semuanya yang beriman kepadanya, yaitu ke dalam kerajaan surga. Nah, inilah menjadi satu upah bagi umat-umatnya yang percaya kepada dia. Nah, sekarang apa yang terjadi bagi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak memiliki kesetiaan kepada Dia, yang betul-betul mereka menolak akan anugerah daripada kasih karunia, yaitu adalah ya kematian ya, kematian, kemudian mereka nanti akan mengalami ketakutan ya, ketakutan, penghukuman, dan mereka merasa bersalah dan yang pada akhirnya adalah kehilangan kehidupan kekal. Ini yang terjadi bagi orang-orang yang memberontak, orang-orang yang tidak percaya, menaruh percaya kepada Tuhan. Nah, janji Tuhan bagi kita bisa kita lihat juga di dalam Yesaya 25 ayat 8 dan 9 ya. Saya akan baca ayat yang ke-9 ya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi merupakan satu janji kepastian ya, bahwa Yesus itu akan datang itu sudah didengung-dengungkan baik di dalam perjanjian lama maupun baik di perjanjian baru. Bagi mereka yang menolak Tuhan, justru mereka akan merasa ya tidak sanggup untuk melihat kemuliaan Tuhan ketika Tuhan beserta dengan seluruh malaikat dari surga itu datang di atas muka bumi ya, di awan-awan ya. Mereka justru merasa ya tidak layak, merasa risih, merasa bersalah itulah. Dan bahkan justru mereka meminta supaya mereka udahlah ya mati aja kita gitu ya. Jadi mereka meminta gunung-gunung menimpa dia, bukit-bukit maupun gua-gua. Ketika mereka lari, mereka justru sudahlah, inilah menjadi satu konsekuensi. Apa yang menjadi satu pelajaran bagi kita, pemirsa The Safe Ministry? Jika Tuhan memberikan satu jaminan bahwa Dia akan datang, tentunya Dia akan datang juga. Dan inilah satu nubuatan yang belum terjadi. Kita memiliki iman, menaruh percaya betul-betul akan janji Dia bahwa Dia benar-benar akan datang pada kali yang kedua dan menjemput kita semuanya supaya kita dibawa ke tempat di mana Dia sudah siapkan saat ini.
dan pemirsa The Safe Ministry, menjadi satu keheranan bagi seluruh orang-orang maupun ya makhluk-makhluk hidup yang di seluruh alam semesta akan langkah-langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketika dia harus disalib di atas kayu salib di Bukit Golgota dan menyerahkan dirinya, di mana dia sangat begitu cinta kasihnya yang luar biasa. Itulah yang menjadi satu keheranan bagi seluruh makhluk hidup di semesta, bahkan mereka yang belum pernah mengalami satu jatuh dalam dosa, mereka heran dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, ya. Dan inilah yang menjadi satu bukti bahwa kasih Yesus, kasih Tuhan yang memberikan satu pengharapan bagi seluruh umat manusia. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul yang cukup menarik, Milenium di Bumi. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Baik, terima kasih Pak Simon. Pemirsa The Safe Ministry, ada satu periode yang kita sebut milenium, ya. Kata milenium memang tidak disebutkan di dalam Alkitab, tapi disebutkan kata 1000 tahun. Ya, kita baca Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, jadi jelas disebut di sini 1000 tahun. Ya, ia mengikatnya. Apakah ini harafiah bahwa setan itu diikat pakai rantai yang besar tadi, lalu malaikat memegang kunci seperti kunci di bayangan kita? Tentu ini adalah bahasa-bahasa simbol. Ya, lalu apa? Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi di Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 ini satu bahasa simbol nubuatan yang menggambarkan ada satu periode milenium, yaitu selama 1000 tahun. Dikatakan bahwa setan dan pengikutnya itu akan dikunci dan dilempar ke jurang maut. Apakah dia dilempar seperti kita ngelempar barang? Bukan, ya. Dia dikurung di dalam satu situasi. Kenapa disebut dilempar dan dikurung ke dalam jurang maut? Karena apa? Pada masa 1000 tahun itu, ya, Allah sebelumnya sudah membawa umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya, baik yang hidup ketika Allah datang menjemput umat-umatnya, baik yang hidup yang benar dan juga yang mati yang benar dibangkitkan lalu dibawa ke sorga, ya, dibawa ke sorga. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Ya, bumi pada saat itu kosong. Ya, jadi kosong. Kata yang dipakai di sini, ya, kata jurang maut yang dipakai di sini ini dalam bahasa Inggrisnya abyss, ya, dikatakan itu sama persis dengan kata yang dipakai pada waktu menggambarkan kondisi bumi di awal penciptaan. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi itulah yang disebut kondisi di mana setan dan pengikutnya itu dikurung dan dikunci. Kenapa? Mereka ada di bumi, kan kerjaan setan itu kan untuk menggoda manusia. Tapi pada saat itu tidak ada lagi orang yang mau dia goda. Ya, orang-orang yang benar yang hidup sudah dibawa, ya, dibawa oleh Allah ke surga. Dan dikatakan di ayat ketiga, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, ya, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Menjelang akhir 1000 tahun itu, yaitu ketika Allah bersama umatnya turun ke Yerusalem baru, ya, dia sempat dilepaskan sebentar. Ya, tapi itu hanya sebentar. Selanjutnya apa? Selanjutnya, ya, iblis dan malaikatnya siap-siap untuk menghadapi apa? Malapetaka selama-lamanya. Coba kita baca, ya, bagaimana jauh sebelum ditulis oleh Yohanes Pewahyu di dalam Yeremia 4 ayat 23 dan 26. Ini juga digambarkan secara rinci bagus sekali, ya, Yeremia 4
Ya, saya pikir ini satu pendeskripsian yang sangat bagus. Ayat 23 saya bacakan ya, Yeremia 4 ayat 23. Ya, bunyinya demikian. Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Ya, persis seperti kondisi pada waktu Allah belum bekerja. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, ya. Dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Lalu apa? Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri akan menjadi sunyi sepi, dan itu seterusnya. Ini persis digambarkan dulu, ya, digambarkan di nubuatannya Yeremia. Ada satu masa nanti, ya, kondisi bumi benar-benar sunyi sepi, manusia tidak ada, apa burung-burung juga sudah tidak ada. Nah, inilah cara, ya, salah satu cara Allah untuk membersihkan anasir-anasir bumi ini dan menghukum, ya, menghukum Lucifer, menghukum iblis dan pengikut-pengikutnya. Mereka akan apa? Menghadapi malapetaka yang disebabkan oleh apa? Oleh perbuatan mereka sendiri. Nah, ada 3 cara yang dilakukan Allah untuk menangani masalah dosa sehingga dosa tidak pernah muncul lagi. Pertama, ya, dia menyatakan kasihnya yang tak terbatas, hasratnya yang menggebu-gebu, dan usahanya yang tak kenal lelah untuk apa? Menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi sama seperti judul kita, kemenangan kasih Allah. Satu, ya, 3 cara yang dilakukan, ya, untuk mengatasi dosa. Allah benar-benar dengan hasrat yang menggebu-gebu. Artinya apa? Di dalam kerinduan hati Allah, Allah ingin memberikan keselamatan, ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya. Ya. Lalu yang kedua, ya, dia menyatakan keadilan, kelayakan, dan kebenarannya. Artinya apa? Kasih Allah itu sangat luar biasa, sangat tidak terhingga. Tapi kasih Allah itu tentu berdampak adil. Bagi yang menyambut kasih Allah, maka dia akan dikumpulkan bersama-sama 1000 tahun di kerajaan sorga, lalu turun kembali ke Yerusalem baru. Bagi yang tidak memperdulikan kasih Allah, konsekuensi otomatis dari perbuatan itu adalah apa? Maka orang-orang itu akan turut serta yang mendapat malapetaka akibat dari dosa yang tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, Allah mengizinkan alam semesta untuk melihat hasil akhir dari dosa dan pemberontakan. Artinya apa? Dan dari situ seluruh alam semesta, bukan hanya bumi, seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah melihat bagaimana Allah, ya, telah melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur dosa yang ada di bumi. Jadi semua makhluk ciptaan Tuhan di planet-planet yang lain, di galaksi yang lain akan mengakui, akan melihat, akan mendapatkan kabar bahwa di bumi juga sudah bersih dari dosa. Ini luar biasa sekali, ya, bagaimana peran Allah membersihkan dosa. Dan itulah proses yang terjadi di era milenium, ya, 1000 tahun itu, bagaimana iblis si naga tua itu dirantai, tidak bisa apa-apa. Ya, tidak ada lagi orang yang digoda. Bayangkan 1000 tahun ke sana kemari luntang lantung, tidak ada yang mau iblis sebelum nanti dia menghadapi sanksi fisik, ya, iblis bersama malaikat-malaikatnya dibinasakan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu, dan kita balik lagi ke penghakiman, cuman ini di masa milenium, dengan judul penghakiman di masa milenium. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Ya, Pak Simon dan pemirsa dari ministry ya. Menurut saya memang ketika masa kesesaran terjadi, kemudian Yesus datang menjemput kita semuanya pada kedatangan yang kedua. Yang berikutnya adalah masa milenium, dan di masa milenium ini apa yang terjadi selama 1000 tahun ini ya. Tadi udah dijelaskan juga oleh panelis saudara Elvin apa yang kita lakukan di masa milenium ini. Umat-umat Tuhan yang dibangkitkan maupun yang tidak mengalami kematian itu akan bersama-sama dengan Yesus untuk pergi ke surga. Jadi untuk memenuhi apa yang disampaikan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, mereka tinggal tetap di surga selama 1000 tahun. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah
Mereka ingin membuktikan bahwa keadilan daripada Yesus itu memang benar-benar sudah dinyatakan. Bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu memang betul-betul memiliki satu kasih dan keadilan yang luar biasa. Dan keajaiban yang lain adalah ketika kita merasa bahwa di atas dunia, mungkin melihat ya saudara-saudara kita sangat begitu baik dalam kehidupannya, tapi kita tidak temukan mereka di kerajaan surga. Bahkan mungkin orang-orang yang kita rasa yang pernah tinggal di dunia dan kita rasa bahwa mereka itu tidak layak untuk masuk surga, kita temukan mereka ada di kerajaan surga. Dan keajaiban yang ketiga adalah ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang mendapatkan atau mengalami kebangkitan ataupun tidak pernah mengalami kematian ketika Yesus kali yang kedua berada bersama-sama dengan Yesus di kerajaan surga. Nah, mari kita coba baca dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang keempat ya. Lalu ada orang-orang yang di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah yang tidak pernah menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi pemirsa The Safe Ministry, masa milenium 1000 tahun, kita berada di mana? Di kerajaan surga. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita memerintah sebagai raja, kemudian kita juga memiliki kuasa untuk menghakimi, pembuktian ya, untuk membuktikan. Pembuktian bahwa apa yang kita lihat, saudara-saudara kita, orang-orang kita yang berada di surga, mereka memang mengalami satu pertobatan dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka di akhir hidupnya. Dan kita bisa melihat juga bahwa keadilan daripada Tuhan itu memang benar adanya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang kita rasa bahwa tidak bertemu di kerajaan surga, ternyata tidak kita temukan di kerajaan surga. Barangkali di akhir hidupnya mereka tidak bertobat dan mereka memberontak kepada Tuhan. Dan kita temukan bukti-bukti. Ada satu mungkin akan diputar kembali film atau mungkin penglihatan dan lain sebagainya. Tapi kita akan melihat itu di kerajaan surga. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang di atas dunia? Tadi disebutkan oleh panelis saudara Elvin bahwa orang-orang yang memberontak, orang-orang jahat itu mereka akan binasa. Mereka tetap berada di bumi. Sementara iblis dan sepertiga malaikat yang memberontak tetap berada di bumi dan mereka tidak ada orang satupun ya yang bisa mereka pengaruhi dan lain sebagainya. Karena mereka sudah mati. Sementara umat-umat Tuhan sudah berada di kerajaan surga. Nah, sekarang apa yang terjadi di akhir milenium, di akhir masa 1000 tahun? Di akhir masa 1000 tahun, mari kita baca juga dalam Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Apa yang terjadi di akhir masa 1000 tahun? Pemirsa The Safe Ministry, mereka orang-orang jahat yang ada di bumi itu dibangkitkan. Nah, ketika banyak orang-orang jahat yang dibangkitkan, setan sangat senang sekali. Oleh karena itu, setan dengan seluruh pasukannya menghasut mereka, kemudian menyesatkan seluruh orang-orang yang sudah dibangkitkan, dan mereka bersiap-siap untuk menyerang kota kudus, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga. Nah, sekarang apa yang terjadi di akhir masa 1000 tahun bagi setan maupun pengikut serta orang-orang jahat yang sudah dibangkitkan? Mari kita baca dalam Wahyu 20 ayat yang ke-9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan orang yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api, menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pemirsa The Safe Ministry, akhir
dari masa 1000 tahun itu dengan kebinasaan orang-orang jahat beserta dengan setan, beserta dengan pengikutnya, semuanya dibinasakan dengan api yang keluar dari langit. Sementara Yerusalem baru yang turun dari surga, turun di atas muka bumi, di bumi yang baru. Jadi oleh karena itu setelah mereka dibinasakan semuanya, kemudian Yerusalem baru ini turun dari surga, kemudian menjejakkan di bumi, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di bumi kita ini sampai selama-lamanya. Ada pelajaran yang menarik di sini ya. Kita tahu bahwa akhir dari masa 1000 tahun itu, bahwa akhir dari segala dosa. Jadi mereka sudah mendapatkan upah dosanya, sementara umat-umat Tuhan memperoleh satu kehidupan kekal sesuai dengan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Dua Kekekalan. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan. Jadi lanjut ke pelajaran yang sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan dua kekekalan ini? Yang pertama, itu adalah kehidupan kekal yang diberikan kepada umat Tuhan. Bagi mereka yang benar-benar percaya kepada Tuhan, di mana mereka sudah dibangkitkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kemudian mereka dibawa ke surga dan mereka menjadi raja-raja. Mereka membuktikan bahwa keadilan daripada Tuhan itu benar adanya. Kemudian kekekalan yang kedua adalah kekekalan tentang kematian kekal, yaitu yang harus mereka alami, yaitu orang-orang jahat dan seluruh setan sepertiga malaikat, setan yang memberontak kepada Tuhan. Mereka dibinasakan dan mereka harus mengalami kematian kekal. Jadi ada dua. Kehidupan kekal itu diberikan kepada umat-umat Tuhan. Dan yang satu lagi adalah kematian kekal itu diberikan kepada orang-orang yang memberontak. Dan sekiranya apa yang dimaksud dengan kematian kekal selama-lamanya. Apakah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat begitu jahat atau tidak? Artinya mereka disiksa siang dan malam. Apa yang dimaksud dengan disiksa siang dan malam gitu ya? Apakah Tuhan itu sangat tidak begitu kasih sehingga mereka harus mengalami penderitaan seterusnya, tidak bisa mati, ya, tidak bisa mati. Kemudian mereka disiksa dengan api sampai selama-lamanya sehingga mereka harus memohon pertolongan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada satu pandangan-pandangan bagi umat-umat Tuhan. Wah, apa sih yang dimaksud dengan kematian kekal, disiksa siang dan malam? Yang dimaksud di situ adalah dampak dari api kekal yang turun dari surga menghanguskan mereka. Dampaknya adalah mereka tidak bangkit kembali, mereka tidak akan hidup lagi. Jadi dampaknya kematian itu seterusnya, selama-lamanya. Mereka akan binasa. Sampai kapan api itu tetap nyala? Sampai bahan atau bahan dasar atau ya material tubuh itu memang betul-betul sudah hangus, sudah menjadi debu tanah dan lain sebagainya. Artinya bukan siang dan malam. Kalau memang sudah habis ya sudah habis, sudah tidak ya mereka tidak akan dibangkitkan, mereka tidak akan mengalami kehidupan lagi, tidak. Tetapi dampak dari api yang membinasakan mereka itu bahwa mereka tidak akan pernah bangkit lagi. Nah, sekarang bagi kehidupan kekal yang ditawarkan, kita akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa yang belum pernah yang kita rasakan ya. Bagaimana sih kehidupan hidup kekal selama-lamanya di bumi ini ya, setelah kita menikmati masa 1000 tahun, 1 milenium di kerajaan surga, kita turun dari surga, kita tinggal di Yerusalem baru, bahkan dunia kita yang sudah dihanguskan oleh api dari surga, itu akan diperbarui. Oleh karena itu kita akan tinggal tetap di dunia yang baru. Mungkin akan ada satu ya seperti Taman Eden ya pada waktu seperti penciptaan ya. Taman-taman yang begitu indah, pohon-pohon yang sangat begitu teratur, kita bisa tinggal tetap baik di kota Yerusalem maupun di sekitarnya, di dataran, di luar Yerusalem kita dapat menikmati karena dunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu akan benar-benar diperbarui dan tidak ada dosa lagi.
Tidak ada air mata di sana. Ada satu kehidupan, pohon kehidupan yang bisa kita nikmati bersama-sama, yang memberikan satu satu vitamin, satu ya bisa menumbuhkan vitalitas kita dan lain sebagainya. Banyak kehidupan yang belum pernah kita rasakan, kita akan rasakan. Bahkan mata yang melihat pemandangan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ketika kita menikmati kehidupan di atas dunia, ketika masih berdosa, kita akan melihat bagaimana dunia ini semua diperbarui. Oleh karena itu pelajaran yang bagi kita, yang boleh kita bisa ambil ketika kita mengetahui bahwa ada dua kekekalan yang terjadi, yaitu kehidupan kekal maupun kematian kekal, menjadi satu pilihan bagi kita. Apakah kita mau menikmati kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan, ataukah kita memilih satu kematian kekal, binasa selama-lamanya dan tidak akan pernah bangkit lagi. Pilihan itu akan menjadi satu pilihan yang paling utama bagi pemirsa The Safe Ministry. Oleh karena itu, banyaklah kita berdoa, tetap setia kepada Tuhan, sehingga kita memiliki satu kuasa untuk memilih yang benar dan yang tepat. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Selamat. Pemirsa The Safe Ministry, dan inilah akhir dari pelajaran kita dalam satu minggu ini, sekaligus akhir dari pelajaran kita dalam satu triwulan. Ya, konflik terjadi pertama sekali secara misterius ada di sorga ketika Lucifer dan pengikutnya mengadakan pemberontakan, lalu mereka dibuang dari sorga dan pindah arena. Ya, Lucifer beraksi di planet kita, di bumi, dan akhirnya dia berhasil mengalahkan manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian akibat dosa mulai bermunculan, kita lihat, yaitu kematian, pembunuhan, gugurnya daun-daun, lalu manusia takut kepada binatang buas, dan seterusnya. Dan tidak tinggal di situ saja, setiap saat setan dan pengikutnya berusaha merebut manusia dari genggaman Allah agar semakin banyak yang mengikut dia. Konflik-konflik, bagaimana dia menguasai pemerintah di bumi ini melalui penguasa-penguasa. Ya, dia mencoba menguasai seluruh bumi ini, dan orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa untuk mempertahankan imannya. Bahkan banyak yang dianiaya, bukan hanya mengalami siksaan fisik saja, bahkan sampai mati. Mereka berkorban demi mempertahankan imannya. Dan bukan hanya sampai di situ, bahkan Lucifer pun berusaha untuk menggoda Yesus. Ketika Yesus diutus ke dunia ini, dia berusaha menggoda ketika Yesus berada di padang gurun, dan usaha demi usaha terus dia lakukan selama ribuan tahun ini. Ya, dan bahkan ketika di masa kesesakan pun, ya, bahkan di akhir era milenium itu pun, dia ketika dikasih waktu sedikit pun, dia masih berusaha untuk apa? Untuk memberontak melawan Allah. Tapi kasih Allah akhirnya harus menunjukkan kemenangannya. Ya, bumi ini harus dibersihkan dan dikembalikan ke bentuk semula. Kita manusia juga diubahkan. Kita umat yang percaya kepada Allah nanti akan diubahkan dan kembali menggambarkan gambar dan rupa Allah. Dan akhirnya apa? Upah dari kesetiaan umat-umat Tuhan itu, umat-umat Tuhan akan diberikan kesempatan untuk berkerajaan selama 1000 tahun di surga. Dan selanjutnya akan dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu di Yerusalem yang baru di bumi ini, dan akan hidup selama-lamanya di satu kondisi di mana kita tidak bisa bayangkan, yang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah terbayang oleh pikiran kita. Kita akan berada di satu situasi yang paling ideal, yang sesuai dengan harapan Allah, yang sesuai dengan gambaran dan rancangan Allah semula. Dan akhirnya apa? Konflik benar-benar berakhir. The great controversy, pertentangan besar itu benar-benar berakhir. Lucifer dan pengikutnya dibakar ya selama-lamanya sesuai dengan kadar dosa yang mereka buat. Lalu bumi ini bersih kembali. Bumi ini bersih dari unsur-unsur dosa.
dan tidak ada lagi iri dengki. Tidak ada lagi hal-hal yang tidak nyaman yang pernah kita rasakan, kesedihan yang pernah kita rasakan, kita yang pernah ditinggal oleh orang terdekat, kita yang pernah dihianati, kita yang pernah tertipu, kita yang pernah mengalami kerugian, kita yang pernah mengalami penyakit yang berat, kita yang pernah mengalami kecelakaan, kita yang pernah mengalami berbagai macam penderitaan yang lain, kita yang mungkin dilahirkan dalam kondisi cacat, kita yang mungkin dilukai oleh orang lain, kita mungkin korban perang, kita mungkin korban perkosaan, kita mungkin korban lain-lain. Itu sudah tidak ada lagi. Hanyalah gambaran kasih Allah yang kita rasakan di dalam Yerusalem yang baru itu. Kita akan merasakan benar-benar setiap hari kehadiran Allah. Tidak pernah lagi ada yang namanya unsur kejahatan. Demikianlah damai sejahteranya, demikianlah tenteramnya. Ya, kondisi di mana kita nanti akan tinggal bersama-sama dengan para malaikat. Kita akan kembali di tempat asal kita di bumi ini, ya, di Yerusalem yang baru. Sungguh sangat sempurna, ya, di luar pemikiran kita, yang belum pernah kita dengar dan belum pernah kita lihat. Akhirnya kemenangan kasih Allah dinyatakan. Biarlah kita, para panelis The Save Ministry, moderator dan juga bersama pemirsa The Save Ministry, kita rindu nanti bersama-sama duduk belajar mendengarkan Yesus langsung sebagai guru kita. Hal-hal yang misteri selama ini akan diungkap semua oleh Yesus. Tidak ada lagi yang misteri bagi kita. Dan hanya keadilan, hanya ungkapan-ungkapan pujian dan kasih Allah yang selalu keluar dari mulut kita. Biarlah kita nanti dikumpulkan bersama Allah di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan. Allah sudah menyediakan tempat bagi kita. Sangat banyak tempat yang disediakan. Jangan khawatir, tidak ada yang tidak kebagian tempat setelah kita berkumpul bersama nanti di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menerangkan hari per hari pelajaran kita selama seminggu ini. Biar ini boleh menguatkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan sambil menantikan kedatangannya yang kedua. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami rindu merasakan kemenangan kasih Allah. Kami rindu Tuhan benar-benar nanti berada di surga bersama-sama dengan Engkau. Merasakan hanya kasih Allah saja, kemuliaan Allah saja yang kami boleh lihat dan kami rasakan. Kami boleh terlepas dari segala penderitaan ini. Dan kami benar-benar merasakan bagaimana Allah melalui Yesus yang sudah mati demi kami, Tuhan, menebus kami dari dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami boleh melihat bagaimana Allah yang baik itu boleh bersama-sama dengan kami. Kumpulkanlah kami, Tuhan, bersama para pemirsa The Save Ministry dan seluruh keluarga, agar kami boleh berada di hidangan yang besar, di perjamuan besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami nanti, dan kami sama-sama merasakan kasih-Mu di situ, Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami selama 1 triwulan ini, dan biarlah ke triwulan ke depan juga kami boleh mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Roh Kudus Allah, sehingga kami boleh semakin Engkau beri pengertian dan Engkau timbulkan kerinduan kami akan kasih-Mu, Tuhan, dan kasih-Mu nyata melalui kehidupan kami, Tuhan. Di atas segalanya mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, Tuhan, agar tidak jadi penghalang bagi permohonan kami. Dengarlah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, dan mengkomen, juga membagikannya bagi orang lain. Kita akan bertemu di triwulan ketiga minggu depan. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.